Pada suatu malam menjelang subuh di sebuah padepokan kecil di lereng Gunung Ungaran, di ruangan depan rumah kayu berlantai tinggi dan luas terbuka itu duduk 39 pemuda. Semuanya asik mengaji. Alunan suara mereka mengaji terdengar enak dalam keheningan malam menjelang pagi. Udara dingin di lereng gunung seolah-olah tidak terasa. Mereka terus mengaji untuk menghabiskan waktu sebelum melaksanakan sembahyang subuh. Bersandar ke daun pintu yang tertutup, duduklah Kiai Surodipo berpakaian putih lengan panjang dan sehelai kain batik halus buatan Mataram. Kedua matanya dipicingkan, tangan kiri terletak di atas pangkuan, sedang tangan kanan memegang tasbih. Meskipun dia berzikir khusyuk, namun telinga tuanya yang tajam dapat mendengar dan mengetahui bacaan-bacaan muridnya yang salah. Dia langsung menegur dan meminta sang murid mengulangi bacaannya dengan betul. Setelah semua muridnya selesai mengaji, Kiai Surodipo menatap semua muridnya satu persatu. Dengan tatapan mata tuanya yang menyorotkan cahaya yang teramat teduh nan penuh kasih sayang pada murid-muridnya. Setelah itu, seperti biasa, sang kiai akan membuka sesi tanya jawab dengan para muridnya. Apabila ada yang belum dipahami atau ingin dipahami oleh murid-muridnya. Murid-muridku, apakah ada yang ingin kalian tanyakan perihal yang belum kalian pahami? Ampun Kiai, selain lupa pada Sang Maha Pencipta dan meninggalkan ajarannya karena tertipu bujuk rayu setan, apakah yang paling berbahaya dari kelalaian manusia? Tanya Anggodo, salah satu murid Kiai Surodipo. Orang yang sangat berbahaya adalah orang yang mulutnya bekerja lebih cepat daripada otaknya. Dan orang yang paling berbahaya adalah orang yang tangan dan kakinya bekerja lebih cepat daripada otak dan mulutnya. Jawab Kiai Surodipo sambil tersenyum lembut pada muridnya, namun menyiratkan ketegasan. Ampun Kiai, ucap salah satu muridnya yang bernama Sabto dengan suara bergetar. Apakah ilmu yang paling sejati dan yang paling sakti yang tiada tandingannya Kiai? Kiai Surodipo tidak langsung menjawab. Dia menatap wajah muridnya yang tertunduk dan bahunya bergetar. Ia tersenyum teduh dengan sorot mata yang penuh dengan pancaran kasih sayang pada muridnya tersebut. Setelah beberapa saat, barulah ia berbicara. Sabto muridku, apakah engkau sudah hafal Kidung Rumokso ing Wengi, gubahan Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah aku ajarkan kemarin? Hamba Kiai Guru, angguk sang murid. Nah, bacakanlah Kidung Rumokso ing Wengi itu muridku, perintah Kiai Surodipo. Sang murid pun mengambil nafas, kemudian membacakan tembang tersebut. Ono kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luput ing lara, luput lai kabeh jin
setan datan purun paneluhan tenung tan wani miwah panggawe Allah gunaning wong luput agni atemahan tirta maling arda tan ana ngarah ing kami tuju duduk pan sirna sagung panca kaya samya bali sakataeng ama ami rudha wati asih pandulune saking praja luput kira-kira panwuksa kalir saliring wisata sato kurdo tutut kayu aeng lemah sangar songing landak buaning muang lemah miring pakeki poning merak panggupaaning warak sakaler nadyan arga nyang sagara alas kemahan rahayu kabeh sarwasa rira ayu ingideran ing widodari ringet sing malaikat sakatahin rasul
adabya sarira tunggal ati adam utekku bagendra esis pangucapku yo Musa napasku nabi ngisali luwe nabi Yakub pamiarsan neng wang Yusuf ing ruh pakurake Nabi Dawud suaraku Jeng Sulaiman kasepen mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Said ngali kuleting wang Abu Bakar getih daging ngumar singgih balung bagindo ngosman sungsum kupra timah kang luwe Aminah kang bebayuneng anggo Ayub minong ko ususe sake ulutuwo ing sarira tunggalan nabi cahyaku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam Sarah sampun sangkep sakataing nabi wali dadya sarira tunggal bagus Angguk Kiai Suradipa. Aku sengaja menyampaikan kidung gubahan Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut kepada kalian agar kalian senantiasa mengingat Gusti Allah, Kanjeng Rasul dan para nabi serta para sahabat
dan kerabat Rasul. Dengan kidung tersebut, diharapkan kalian bisa memahami bahwa jika kalian tetap bersandar dan selalu mendekatkan diri kepada Gusti Allah, sehingga kalian terhindar dari bencana dan malapetaka. Kiai Suradipo berhenti sebentar, lalu menatap seluruh muridnya lagi sambil melanjutkan dengan mengingat perjuangan Kanjeng Rasul dan para nabi serta seluruh sahabat dan kerabat Kanjeng Rasul. Kalian akan paham bahwa semua perjuangan kalian tidak akan ada yang sia-sia jika tetap bersandar kepada Gusti Allah. Maaf Kanjeng Kiai, murid masih belum paham tentang hubungan ilmu dan kidung tersebut, tanya Sabto lagi. Bahwa semuanya adalah kehendak Gusti Allah. Dengan iman kita berserah kepada Gusti Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul, para nabi, serta para sahabat dan kerabat Kanjeng Rasul. Ikhlas kepada kehendak Gusti Allah dengan tetap berdoa dan berusaha tanpa melupakan Gusti Allah. Itulah ilmu yang paling sakti, yang paling dahsyat, yang bisa menghindarkan kalian dari segala mara bahaya, bencana, serta malapetaka. Jika segala ilmu yang kalian miliki tidak berdasar pada ajaran Sang Murbeng Dumadi, Gusti Allah Ta'ala, maka segala ilmu kalian itu hanya akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Jelas Kiai Suradipo. Satu hal yang maha pasti, semua manusia akan mengalami kebingungan, termasuk dirimu. Kamu akan menghadapi pilihan yang amat sulit, dan kamu akan merasa sangat tidak berdaya. Minta tolonglah kepada yang maha pandai, Allah. Karena Allah lah yang akan membimbing tanganmu, yang akan membimbing lidahmu, kalau kamu mau mendekat kepadanya. Dalam hatimu ada Allah, dalam darahmu ada Allah, dalam setiap gerak langkahmu ada Allah. Ketika kita melihat gunung, kita melihat Allah. Kita lihat matahari bersinar dari mulai terbit sampai tenggelam, kita melihat Allah. Saat kita melihat bulan dan bintang gemintang, di situ kita melihat Allah. Allah berada di alam ini. Allah berada di mana-mana. Di sanalah kita berhubungan dengan Allah. Dalam hati kita akan mengucap Alhamdulillah, ya Gusti, atas semua yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Di sanalah kita akan merasakan keberadaan Tuhan. Di sanalah kita akan paham bahwa kita mempunyai iman kepada Gusti Allah. Tidak ada kekuatan lain yang lebih perkasa kecuali Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Gusti Allah Ta'ala. Pungkas Kiai Suradipo. Semua murid Kiai Suradipo pun mengangguk paham. Nah, Sabto, apakah engkau sudah paham tentang ilmu yang paling hebat itu? Ilmu apakah itu? Tanya Kiai Suradipo pada Sabto. Hamba guru, ilmu yang paling hebat adalah keikhlasan. Ikhlas selalu mengingat dan berserah diri pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Sabto. Kiai Suradipo lalu termenung. Ia merenungi apa yang baru saja ia ucapkan. Teringatlah ia pada peristiwa belasan tahun silam ketika ia memutuskan untuk pensiun dari Keraton Mataram. Saat itu setelah selesai sholat Isya, Suradipo membaca surat Anas. Setelah ia selesai membaca surat Anas, entah mengapa Suradipo melihat bangunan Masjid Agung Kota Gede tersebut begitu bercahaya dengan mata batinnya. Bahkan cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya Wahyu Keprabon
di Keraton Mataram. Maka sejak saat itu timbullah suatu cita-cita di lubuk hati Suradipa bahwa suatu saat ia ingin mendirikan masjid dan menyebarkan cahaya Islam di daerah yang belum tersentuh cahaya Islam. Artinya ia merasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah, menyebarkan syiar Islam sebelum ia meninggalkan dunia fana ini. Kiai Suradipa menghela nafas mengingat peristiwa tersebut. Kini di usia senjanya ia sudah berhasil mendirikan sebuah masjid kecil beserta sebuah padepokan kecil di tempat terpencil yang dulunya nyaris belum tersentuh oleh cahaya Islam. Ia pun merasa bahwa hidupnya di dunia ini tinggal sebentar lagi. Namun begitu ia tidak mempunyai satu penyesalan apapun karena ia sudah mencapai semua cita-citanya di dunia ini. Sudah tidak ada lagi beban yang akan membuat dirinya penasaran jika ia dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Waktu untuk azan subuh sudah hampir tiba. Kembali Kiai Suradipa melayangkan tatapan matanya kepada semua muridnya. Ia teringat pada surat yang ditulis langsung oleh Sultan Agung kepada dirinya agar menyiapkan murid-muridnya untuk membantu prajurit Mataram yang akan menyerbu Batavia. Kiai Suradipa berharap semua bekal yang telah ia sampaikan kepada semua muridnya sudah cukup. Meskipun ia sudah mempunyai firasat bahwa penyerbuan tersebut akan gagal. Bahkan orang-orang Londo itu akan bercokol sangat lama di bumi Nusantara ini. Nah, sekarang sudah hampir tiba waktunya untuk azan subuh. Kita tutup pengajian kita kali ini dengan membaca surat An-Nas. Sebelum azan subuh, Wiro Lelono, bacakanlah surat An-Nas. Perintah Kiai Suradipa kepada muridnya yang bernama Wiro Lelono. Wiro Lelono mengambil nafas lalu memulai membacakan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus sekali Wiro, puji Kiai Suradipa. Mintalah perlindungan hanya kepada Gusti Allah, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk lemah yang tiada berdaya. Apa-apa tanpa kehendak Allah, dan sempatkanlah selalu untuk pergi ke masjid, karena masjid adalah tempat terbaik untuk diri kalian berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan juga masjid adalah sumber cahaya bak Sang Bagaskara untuk menyinari hati kalian. Sebab di masjidlah tempat terbaik bagi kalian untuk menghadap Gusti Allah. Setelah berkata demikian, Kiai Suradipa pun meraih tongkatnya yang menjadi alat bantunya untuk berdiri. Kemudian teringatlah ia pada ucapan almarhum gurunya Kiai Suryo Alam sebelum meninggal. Biarlah aku yang sudah tua ini mengalah, memberikan tempatku di dunia fana ini untuk yang lebih muda. Kiai Suradipa merenung mengingat kata-kata dari almarhum gurunya tersebut. Pria yang semasa muda kegagahan dan ketampanannya serasa tiada tandingan di seantero negeri Mataram, yang namanya begitu menggetarkan tanah Jawa karena kesaktiannya. Sekarang untuk bisa tegak berdiri pun harus dibantu oleh tongkat kayu wali kukunnya. Ia merasa mungkin dalam waktu dekat ini akan mengatakan hal yang sama dengan almarhum gurunya, yaitu ia yang sudah tua ini harus mengalah.
memberikan tempatnya di dunia fana ini untuk yang lebih muda. Sang kiai pun mengangguk-angguk sambil tersenyum kecil, lalu berjalan menuju syaf terdepan di masjid kecil tersebut. Azan subuh pun dikumandangkan oleh salah satu murid Kiai Surodipo di masjid kecil yang terdapat di lereng Gunung Ungaran tersebut. Para warga di sekitar masjid tersebut pun berdatangan ke masjid untuk memulai sholat subuh yang akan diimami oleh Kiai Surodipo. Mereka sangat menghormati dan menyukai gaya berdakwah sang kiai, yang cara berdakwahnya lembut dan tidak membenturkan budaya masyarakat setempat dengan ajaran Islam yang ia sebarkan. Itulah mengapa Kiai Surodipo banyak mendapat sambutan hangat di sepanjang jalur dakwahnya dari wilayah Gunung Ungaran sampai ke pedalaman wilayah Barat Jawa seperti Pegunungan Dieng, dan sebelah barat pantai utara Jawa Tengah dari Brebes sampai Kendal. Dan yang paling membuat penduduk bersimpati pada Kiai Surodipo adalah sang kiai yang cara bicaranya santun, tak pernah menyakiti hati siapapun dan tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Berkat hal itulah beberapa orang kepala pemuka agama lain yang telah lebih dulu ada sebelum Islam di tanah Jawa menyatakan masuk Islam dengan dibimbing Kiai Surodipo. Kesabaran, kebijakan, kecerdasan, dan luasnya wawasan sang Kiai Surodipo sangat dikagumi penduduk setempat, sehingga mereka merasa senang dan nyaman untuk mengikuti dakwah Kiai Surodipo, seorang kiai yang dikenal kental dengan nuansa sufi dan tasawufnya dalam menyebarkan agama Islam. Janji, ya, janji adalah janji. Janji harus dipenuhi. Tak peduli janji seorang raja pada kaulonya, janji seorang guru pada muridnya, dan janji seorang romo pada anaknya, Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo. Orang jadi mulia atau hina itu karena lidahnya. Tumenggung Surodipo. Dan bukan karena matahari yang berputar menentang arah, bukan karena hari yang terlupa bergerak maju, bukan karena ombak yang tak kembali dari pesisir, juga bukan karena kepompong yang tak menjadi kupu-kupu dalam suatu penantian yang terasa amat lama, tapi sekedar jawaban dari sebuah penantian. Kiai Surodipo.